Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik analisis fundamental saham Fuji, dan Anda akan menemukan cara praktis untuk menilai potensi investasi ini. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham Fuji menggunakan metode yang digunakan oleh para profesional. Baik Anda seorang pemula atau sudah berpengalaman, video ini akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menilai kesehatan finansial dan potensi investasi sebuah perusahaan. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan merupakan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan mungkin tidak selalu akurat atau terkini. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan profesional sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba Fuji. Berdasarkan data terbaru dari kuartal 3 tahun 2024, Fuji mencatat pendapatan sebesar Rp9.957.345.018. Yang menarik, laba bersih mereka mencapai Rp5.858.056.133. Ini menunjukkan bahwa Fuji mampu mengkonversi lebih dari 50% pendapatannya menjadi laba bersih, yang merupakan indikator efisiensi yang sangat baik. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas Fuji. Margin laba bersih atau net profit margin, NPM, mereka adalah 0,58 atau 58%. Ini berarti dari setiap rupiah penjualan, Fuji menghasilkan 58 sen laba bersih. Margin operasi atau operating profit margin, OPM, mereka adalah 0,52 atau 52%, menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi. Sayangnya, data gross profit margin, GPM, tidak tersedia, tapi kedua metrik lainnya menunjukkan profitabilitas yang sangat baik. Beralih ke posisi keuangan, Fuji memiliki aset total sebesar Rp169.121.090.756. Sementara itu, ekuitas mereka mencapai Rp166.024.008.703. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset Fuji dibiayai oleh ekuitas, yang merupakan indikator kekuatan finansial yang baik. Berbicara tentang kesehatan perusahaan, Fuji memiliki rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, DER, sebesar 0. Ini berarti perusahaan tidak memiliki utang yang signifikan, yang sangat positif dari perspektif risiko. Equity multiplier, M, mereka adalah 1,01, menunjukkan bahwa hampir semua pendanaan berasal dari ekuitas pemegang saham, bukan dari utang. Untuk menilai efektivitas manajemen, kita bisa melihat return on equity, ROE, dan return on assets, ROA. ROE Fuji adalah 0,03 atau 3%. Sementara ROA mereka juga sekitar 3%. Angka-angka ini relatif rendah, menunjukkan bahwa manajemen mungkin perlu meningkatkan efisiensi dalam menggunakan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba. Namun, tren ini perlu diamati lebih lanjut untuk melihat apakah ada perbaikan dari waktu ke waktu. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video. Sekarang, mari kita bahas valuasi Fuji menggunakan PE Band. Harga wajar berdasarkan PE Band adalah Rp67.484. Dengan harga pasar saat ini sebesar Rp184.000, ini menunjukkan bahwa saham Fuji mungkin overvalued atau terlalu mahal. Margin of safety negatif 63% mengindikasikan bahwa harga saat ini jauh di atas estimasi nilai wajarnya. Jika kita melihat valuasi menggunakan PB Band, harga wajar Fuji adalah Rp179.839. Dengan harga pasar Rp184.000, ini menunjukkan bahwa saham Fuji sedikit overvalued, tapi tidak signifikan. Margin of safety negatif 2% mengindikasikan bahwa harga saat ini sedikit di atas estimasi nilai wajarnya berdasarkan PB Band. Nah, itulah analisis fundamental saham Fuji. Bagaimana menurut Anda? Apakah Fuji menarik untuk investasi? Berikan pendapat Anda di kolom komentar dan beritahu kami saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video analisis saham lainnya. Oh ya, untuk memulai perjalanan investasi Anda, yuk download aplikasi investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.